Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Apa sih fungsi eksponen itu? Jadi fungsi eksponen ini umumnya berbentuk Y sama dengan A plus BX, sama seperti fungsi-fungsi lainnya. Namun perbedaannya dengan fungsi yang sebelumnya adalah fungsi eksponen ini merupakan suatu fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat. Seperti apa itu? Kalau fungsi umumnya adalah Y sama dengan A plus BX, kalau fungsi eksponen itu bentuknya Y sama dengan B pangkat X atau Y sama dengan B pangkat X min 2. Kedua ini merupakan dua basis eksponen, yaitu pertama adalah basis konstanta B dan yang kedua basis bilangan error atau basis bilangan E sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Basis konstanta B ini terdiri dari dua, yaitu B lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi, basis konstanta B tidak sama dengan 1. Selanjutnya, baik basis konstanta B maupun konstanta bilangan E, keduanya akan dibahas lebih lanjut. Misalnya yang ini adalah fungsi eksponen dengan basis B lebih dari 1. Bentuk fungsinya adalah Y sama dengan B pangkat X. Ini kalau basisnya B lebih dari 1 ya. Fungsi eksponen seperti ini jika digambarkan dalam bidang kartesius akan mempunyai dua sifat utama. Pertama, nilai dari fungsi Y akan mendekati sumbu X ketika X-nya mendekati nilai negatif tak hingga. Dengan kata lain, Y akan mendekati 0 tetapi tidak sama dengan 0 ketika X-nya menurun. Jadi, sumbu X ini akan dianggap sebagai sumbu asimtot bila X mendekati nilai negatif tak hingga. Kedua, nilai Y akan menaik secara kontinu bila X-nya menaik. Dengan kata lain, fungsi X ini akan menaik secara monoton bila nilai X-nya meningkat. Contohnya, diketahui bahwasanya Y sama dengan fungsi X sama dengan 2 pangkat X. Untuk menyelesaikan fungsi eksponen tersebut, mari kita gambarkan fungsi ini. Pertama, kita harus buat tabel yang menghubungkan nilai X dengan Y. Ketika X-nya min 3, maka Y-nya adalah 1/8. Ketika X-nya min 2, maka Y-nya adalah 1/4. Ketika X-nya min 1 sama dengan Y-nya setengah. Kok bisa seperti itu, dari mana? Ya kita tinggal pangkatkan aja. Kan ini ada fungsi 2 pangkat X. Kalau X-nya min 3 berarti 2 pangkat min 3. Jadinya 1/8. 2 pangkat 0. Y-nya 1. Kalau 2 pangkat 1 berarti Y-nya 2. 2 pangkat 2 Y-nya 4. 2 pangkat 3 Y-nya 8. Sudah jelas sampai di sini? Masih gampang ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi eksponen dengan basis 0 kurang dari B, B kurang dari 1. Dalam kasus ini, fungsi eksponen seperti
sifat-sifatnya berlawanan dengan fungsi eksponen B lebih dari 1. Pertama, jika fungsi eksponen ini basisnya adalah 0 kurang dari B, B kurang dari 1, maka pertama kita harus mencari nilai dari fungsi Y yang akan mendekati sumbu X. Ketika X mendekati positif tak hingga, atau jika sumbu X ini merupakan sumbu asimptot bila X mendekati nilai positif tak hingga. Jadi jika fungsi eksponen basisnya adalah 0 kurang dari B, B-nya kurang dari 1, maka nilai dari fungsi Y ini akan mendekati X, nilai dari fungsi Y akan semakin mendekati X jika X-nya mendekati positif yang tak terhingga. Contohnya, ketika ada fungsi berbentuk Y sama dengan fungsi X atau sama dengan 0,2 pangkat X, maka ketika X-nya min 3, Y-nya adalah 125. Ketika X-nya min 2, maka Y-nya adalah 25. Ketika X-nya min 1, maka Y-nya adalah 5. Dan seterusnya. Di dalam fungsi eksponen, kita juga akan mengenal tentang fungsi logaritma. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai fungsi logaritma, sebaiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui arti dari istilah logaritma itu sendiri. Logaritma dapat diartikan sebagai pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Misalnya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini berarti bahwa eksponen 2 sebagai logaritma dari 25 dengan bilangan pokoknya 2. Dan pernyataan ini dapat ditulis menjadi log 5 25 sama dengan 2. Jadi secara umum dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan log BX. Sedangkan logaritma yang menggunakan bilangan pokok E sama dengan 2,71898 dan seterusnya disebut sebagai logaritma asli atau natural logarithm dan dilambangkan dengan log E atau ln. Misalnya adalah log E kuadrat sama dengan ln E kuadrat sama dengan 2. Log E pangkat 3 sama dengan ln E pangkat 3 sama dengan 3 dan sebagainya. Selanjutnya, nilai dari logaritma biasa dan logaritma asli dapat diperoleh melalui tabel logaritma atau dengan menggunakan kalkulator elektronik yang ada bilangan log-nya atau ln-nya. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwasanya bilangan pokok dari suatu logaritma dapat berupa bilangan positif kecuali 1. Akan tetapi, bilangan pokok yang lazim digunakan adalah bilangan pokok 10 dan bilangan pokok E. Gitu ya. Aturan-aturan dalam logaritma, mungkin teman masih ingat ada beberapa aturan-aturan dalam logaritma. Berikut ini adalah aturan logaritma dengan menganggap X dan Y adalah bilangan positif dan B adalah basis.
B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Aturan pertama, logaritma hasil kali, berarti log B XY sama dengan log BX plus log BY. Aturan 2, logaritma hasil bagi. Ketika ada logaritma hasil bagi, berarti rumusnya adalah log BX bagi Y sama dengan log BX min log BY. Aturan ketiga, logaritma pangkat dari suatu variabel, rumusnya adalah log B X pangkat N sama dengan N log X. Aturan keempat, perubahan bilangan pokok logaritma log BX sama dengan log BC kali log CX. Aturan kelima, pembalikan bilangan pokok logaritma, rumusnya adalah log BX sama dengan 1 per log X pangkat B. Lalu kira-kira penerapan fungsi eksponen itu seperti apa? Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam ekonomi bisnis. Yang mana penerapan eksponen ini biasanya berupa bunga majemuk dan fungsi pertumbuhan. Untuk fungsi pertumbuhan sendiri biasanya hanya dibatasi pada kurva Gompertz atau kurva belajar. Hasilnya adalah 1349 tahun.